Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonir yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakan dia adalah kotoran, maka jauhilah wanita untuk digauli di kemaluannya pada saat haid. Tapi bukan berarti tidak boleh bercumbuan, bukan tidak boleh mencari kenikmatan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim waktu ditanya, ya Rasulullah, apakah wanita kami kalau lagi haid tidak boleh kami sentuh sama sekali? Kata Nabi SAW, tidak, lakukan apa saja kecuali persetubuhan. Juga dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat ditanya apakah yang boleh dikerjakan seorang suami terhadap istri yang sedang haid, kata Aisyah segala sesuatu kecuali kemaluannya. Dan Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, jika salah seorang dari kami sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau SAW menyuruhnya mengencangkan kain di tempat haid, lalu beliau menggaulinya. Jadi semua dibolehkan kecuali dubur dan kemaluan pada saat haid dan nifas. Jadi termasuk oral seks segala macam. Onani itu haram bagi laki-laki kalau kerjakan sendiri. Tapi kalau istri yang lakukan tidak ada pengharaman di situ. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan hadis-hadis yang mulia, dua buah hadis yang saya harap Bapak Ibu bisa fahami hadis ini. Yang kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang atau suami istri yang berhubungan biologis, kemudian dia menggauli istrinya, istrinya pun mendatanginya, maksudnya bergaul dengan dia, kemudian mereka kedua menyebarkan ya rahasia pasangannya. Jadi kalau bapak-bapak sini Allah berikan istri yang Masya Allah memuaskan dia dari sisi biologis, tahan, jangan dicerita ke teman-teman, jangan bilang istri saya itu begini begitu, jangan diceritain. Jadi ibu-ibu juga, kalau Allah berikan suami yang Masya Allah memuaskan secara biologis, gak usah cerita sama teman-teman. Ini pertama ada ancamannya, orang paling buruk kedudukannya hari kiamat, maksudnya Allah benci dengan dia. Yang kedua, dia memang punya efek sosial. Kalau misalnya laki-laki di sini, insya Allah di luar sana, bukan di sini, ada, ya, karena ini saya lebih baik di luar sana. Kalau ada seorang laki-laki yang istrinya Masya Allah puasin dia, lalu dia cerita sama teman-temannya, istri saya begini, istri saya begini. Terus di antara 5 orang temannya yang dengar, istrinya nggak begitu. Apa yang akan terjadi? Dia akan ganggu istrinya orang ini. Dan itu banyak terjadi, rumah tangga rusak gara-gara si laki-laki ceritakan tentang istrinya, dia tidak sadar temannya menghubungi istrinya diam-diam. Dan istrinya kaget, kok bisa tahu rahasia saya, kok bisa tahu, perempuan pakai perasaan, terbuka komunikasi, akhirnya cerai bisa nikah sama orang itu. Banyak terjadi. Begitu pula dengan perempuan, suami saya begini, suami saya begitu. Suami mereka teman-teman tidak begitu. Maka terfikirlah mereka untuk mengganggu suaminya orang ini. Jadi ada hikmah syar'i yang harus kita fahami.